Coba bayangin deh, sebuah perjalanan yang bisa menembus batas ruang dan waktu. Dan semuanya terjadi cuma dalam satu malam. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah super luar biasa, Isra dan Mi'raj. Sebuah perjalanan yang benar-benar mengubah sejarah. Pertanyaan ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah banget ya kan? Tapi inilah inti dari peristiwa yang mau kita bahas. Sebuah perjalanan malam yang seolah-olah menentang semua logika. Oke, biar gampang kita pecah jadi dua bagian. Pertama, ada yang namanya Isra. Ini tuh perjalanan darat super cepat secara horizontal dari Mekah ke Yerusalem. Nah, dari Yerusalem baru deh dimulai bagian kedua, Mi'raj. Anggap aja ini kayak lift spiritual yang naik lurus ke atas menembus 7 lapis langit. Jadi, satu perjalanan ke samping, satu lagi ke atas. Keduanya terjadi dalam satu malam yang sama. Yuk kita mulai dari bagian pertamanya dulu, Isra. Perjalanan darat yang penuh keajaiban dari Mekah ke Yerusalem. Terus, transportasinya pakai apa? Nah, ini dia yang keren. Bukan pakai kuda biasa loh. Nabi Muhammad menunggangi burak. Makhluk dari surga yang kecepatannya digambarkan secepat kilat. Satu langkahnya aja itu sejauh mata memandang. Luar biasa kan? Dan yang paling penting, peristiwa ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut. Kisahnya itu diabadikan langsung di dalam Al-Quran. Ini menegaskan kalau Isra dan Mi'raj adalah salah satu momen paling fundamental dalam sejarah Islam. Jadi, kenapa harus ke Yerusalem? Ini lebih dari sekedar perjalanan fisik. Ini tuh semacam pernyataan simbolis yang nyambungin risalah Nabi Muhammad dengan para nabi sebelumnya, kayak Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa, yang semuanya punya ikatan kuat dengan kota suci itu. Oke, perjalanan daratnya selesai. Sekarang, petualangan yang sesungguhnya dimulai. Dari Yerusalem, Nabi Muhammad memulai Mi'raj, perjalanan vertikal yang menembus dimensi-dimensi langit. Setiap tingkat langit itu kayak semacam pos pertemuan. Coba bayangin, di setiap pintu langit, beliau disambut oleh nabi-nabi besar pendahulunya. Ini bukan cuma sekedar say hi, tapi ini adalah penegasan kalau mereka semua adalah bagian dari satu mata rantai kenabian yang sama. Setelah melewati ketujuh langit, perjalanan ini sampai di puncaknya, Sidratul Muntaha. Sebuah batas terjauh yang bahkan malaikat Jibril sekalipun gak bisa melewatinya. Inilah dia Sidratul Muntaha. Kalau diartikan secara harfiah, artinya pohon bidara di batas terjauh. Ini adalah semacam penanda kosmik, titik akhir dari alam ciptaan. Gambaran dari tradisi Islam melukiskan Sidratul Muntaha sebagai pohon raksasa yang daunnya sebesar telinga gajah dan buahnya seperti kendi-kendi besar. Sebuah pemandangan surgawi yang benar-benar di luar imajinasi kita. Dan disinilah momen puncaknya terjadi. Nabi Muhammad menyaksikan keagungan ilahi yang tak terlukiskan dan menerima sebuah perintah langsung, yang nantinya akan jadi fondasi ibadah bagi seluruh umatnya. Setiap perjalanan besar kan pasti bawa oleh-oleh ya. Nah, dari perjalanan ke langit ini, hadiah yang dibawa pulang adalah karunia sholat, sebuah jembatan penghubung langsung antara manusia dengan Tuhannya. Awalnya, perintah yang diterima itu wow, 50 kali sholat dalam sehari. 50. Coba bayangin, itu artinya hampir setiap setengah jam kita harus sholat. Tapi pas perjalanan turun, terjadilah sebuah dialog yang sangat penting. Nabi Musa, dengan pengalamannya yang luar biasa, ngasih saran ke Nabi Muhammad buat minta keringanan. Kenapa? Karena menurut beliau, 50 sholat itu bakal terlalu berat buat umat manusia. Setelah beberapa kali bolak-balik untuk memohon, akhirnya sebagai bukti kasih sayang Tuhan, perintah itu dikurangi. Dari 50 menjadi hanya 5 waktu saja. Tapi pahalanya tetap dihitung setara dengan 50. Keringanan dalam kewajiban tanpa mengurangi nilainya sedikit pun. Nah, inilah warisan utama dari Isra Mi'raj. Sholat 5 waktu itu bukan sekedar ritual, ia adalah hadiah langsung dari langit, semacam Mi'raj harian bagi setiap muslim untuk bisa terhubung langsung dengan Tuhannya. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan sebuah renungan. Apakah Isra dan Mi'raj ini cuma sekedar perjalanan fisik semata? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah peta jalan spiritual yang menunjukkan potensi jiwa kita, jiwa manusia, untuk naik melampaui batasannya? Mungkin jawabannya ada dalam perjalanan kita masing-masing.